Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, sebelum datangnya agama Islam ke tanah Arab atau Islam belum mendominasi, belum menguasai wilayah Arab pada waktu itu, ada kerajaan-kerajaan besar, peradaban-peradaban besar, peradaban adidaya yang menguasai dunia. Seperti Romawi Timur yang berpusat di Konstantin nanti pada akhirnya, kemudian ada Persia sebagai tandingan dari Konstantin. Romawi Timur itu kerajaan sebagai keberlanjutan dari digdaya peradaban Yunani dulu. Kerajaan-kerajaan ini memimpin sangat lama, memimpin peradaban dunia sangat lama. Setelah kemudian dipimpin atau beralih kekuasaan itu pada wilayah Arab dengan kepemimpinan sistem Islam. Nah, Arab sebelum Islam itu juga pernah dikatakan, sampai saat ini mungkin dikatakan sebagai jahiliyah. Tapi yang perlu diingat teman-teman, bahwasanya konotasi jahiliyah itu Arab jahiliyah istilahnya itu bukan berarti orang Arab pada waktu itu, pada waktu sebelum masuknya Islam itu bodoh, tidak tahu apa-apa, atau miskin, jahil yang bodoh, bukan seperti itu. Jahil di sini merujuk pada konotasi, pada makna, pada arti, yaitu tidak adanya moralitas, keawaman moralitas, dan keawaman tentang nilai-nilai teologis. Nah, kalau dari sisi kebendaan, Arab itu sebelum adanya Islam juga dia sebuah peradaban yang maju dari segi kebendaan. Misalnya dari sisi pertanian. Oh ya, pertanian sangat maju. Tentu kalian bertanya-tanya, bukannya Arab itu gersang ya? Arab itu dibagi 3 wilayah oleh para ilmuwan Barat itu. Yang menjadi Arab yang pusat pertanian itu Arab Petrix. Bukan, Arab Felix. Arab Felix itu daerah Yaman. Kalau Arab Petrix itu Arab yang wilayahnya dekat dengan Petrea, daerah Petrea di Persia. Nah, Arab itu dari sisi kebendaan, dia juga sebenarnya maju sebelum datangnya Islam. Dari puisinya, syairnya, kemudian cara berpidatonya, navigasi dan transportasi untanya, kemudian kerajinan, dan semacamnya. Jadi Arab jahiliyah itu bukan merujuk pada situasi atau pemahaman orang Arab yang bodoh seutuhnya, tidak. Konotasi Arab jahiliyah itu merujuk kepada nilai-nilai yang ada pada suatu kelompok masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak ada moralitas. Mereka itu mungkin kaya dari sisi material, kaya dari sisi maju dari sisi perekonomian, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Tapi dari sisi moralitas dan sisi teologis itu sangat lemah. Itu konotasi Arab jahiliyah. Maka di waktu saat seperti itu datanglah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran Islam. Nah, balik kepada Romawi Timur, kepada Persia juga, kerajaan-kerajaan seperti ini itu runtuh. Sebenarnya banyak faktor runtuhnya. Tapi kalau boleh saya simpulkan, boleh saya sederhanakan, menurut perspektif saya, ini mereka itu runtuh karena tidak adanya kepercayaan dari masyarakat. Atau lebih tepatnya, kepercayaan kepada pemerintah dari masyarakat itu hilang. Penyebabnya bisa banyak, bisa macam-macam. Dan yang paling urgen itu penyebabnya adalah perpecahan internal yang disebabkan oleh beberapa poin-poin penting juga, perebutan kekuasaan, nepotisme, dan juga korupsi. Korupsi itu dari dulu itu biang kehancuran sebuah peradaban. Biang kehancuran sebuah kelompok, sebuah sistem pemerintahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan adanya korupsi, hidupnya korupsi yang merajalela pada suatu tempat, itu akan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Seperti itu. Nah, saya di sini ingin
menyampaikan beberapa pandangan dari apa yang saya baca. Salah satunya dari pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu mengatakan, sebagai grand teorinya gambarannya begini ya. Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwasanya siklus sebuah pemerintahan, siklus sebuah daulah atau ya pemerintahan negara, pemerintahan eh, kerajaan seperti itu ya, itu berlangsung selama 3 generasi. Kurang lebihnya berlangsung selama 3 generasi. Dibagi menjadi 3. Generasi pertama itu menurut Ibnu Khaldun perintis, generasi perintis, di mana orang-orang di sini itu, orang-orang yang generasi pertama ini memiliki solidaritas antar kelompok internal yang kuat, memiliki kegigihan, ketangguhan, semuanya hal-hal positif dan baik itu ada di sini, generasi pertama. Kemudian generasi kedua ini sebuah situasi sosial masyarakat pemerintahan di bawah pemerintahan pada waktu tersebut itu mengalami kemapanan, kenyamanan. Artinya mereka sudah stabil, sudah stabil. Ini generasi kedua. Kemudian generasi ketiga, ini generasi keruntuhan atau fase menurunnya. Sehingga kalau dari pertama kita gambarkan dengan grafik, masa perintis naik, kemudian pertengahan itu fase kedua itu stabilitas, kenyamanan dan semacamnya itu dirasakan oleh sebuah masyarakat, oleh sebuah kelompok, oleh sebuah pemerintah yang mengelola pemerintahan di tempat tersebut. Kemudian pada akhirnya itu kemerosotan, kehancuran dan bergantinya dengan sistem kepemerintahan yang baru, cara kepemerintahan yang baru. Itu menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun mengatakan seperti itu, bahwa sebuah daulah atau sebuah pemerintahan itu memiliki usia. Seperti usianya manusia juga. Manusianya itu ada tiga periode. Kalau periode zaman dahulu, Ibnu Khaldun memperkirakan itu, 3 periode itu sekitar 100 tahun sampai 120 tahun. Karena per generasi itu dihitung 30 tahun. Jadi 30 tahun dihitung seseorang itu memiliki anak, kemudian sampai besar anaknya mampu dewasa dan berperan di masyarakat. Seperti itu, 40 tahun per generasi. Tapi kalau hitungan generasi menurut perhitungan modern, itu lebih cepat daripada kondisi situasi dan kondisinya pada masa dulu, atau masa Ibnu Khaldun mungkin, atau masa sebelumnya seperti itu ya. Sekarang itu satu generasi tidak nyampe 40 tahun, di bawah itu. Dari rate-nya itu adalah 25 sampai 30 tahun per generasi. Kalau 3 generasi berarti itu maksimal ada 90 tahun. Nah, kemudian saya ingin mengkontekstualisasi dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Di Indonesia dari masa proklamasi kemerdekaan itu sampai sekarang sudah berusia 80 tahun. Yang mana kalau mengacu atau mengikuti pola teori yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah. Ini saya ada bukunya Muqaddimah. Benar atau tidak, biarlah waktu yang menjawab. Tetapi kalau seandainya benar gitu ya, katakanlah sekarang Indonesia umur 80 tahun, berarti itu masa di antara menuju usia maksimal sebuah pemerintahan. Kalau tambah 55 tahun lagi itu berarti sampai 2030. Itu prediksi berdasarkan ilmu, teori yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun, bahwasanya memiliki tiga fase perintis, fase ya kenyamanan, stabilitas, kemudian kehancuran, penurunan. Nah, menurut saya sekarang ya ini adalah upaya untuk bergesernya atau bergantinya sebuah era lama kepada era baru. Seperti itu polanya. Nah, kalau menurut hitungan Jawa kuno, ya ini saya juga ada, hitungan Jawa kuno, ada yang menghitungkan seperti ini, bahwasanya setiap zaman itu akan selalu diperbaharui.
namanya cakra manggilingan. Bentuknya, analoginya, gambarnya itu bundar. Cakra manggilingan itu secara keseluruhan berusia 2100 tahun matahari. 2100 tahun matahari. Dalam siklus 2100 tahun matahari itu dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga zaman besar. Yaitu zaman Kaliswara, Kaliyoga, dan Kalisangara. Kaliswara yang pertama 700 tahun, Kaliyoga 700 tahun, Kaliyuga yang ketiga Kalisangara 700 tahun. Itu semuanya maksimal terkumpul dalam satu hitungan 2100 tahun matahari. Masing-masing zaman besar itu 700 tahun matahari. Kemudian dari setiap satu zaman atau kala ini memiliki beberapa rincian zaman juga. Nah, kondisi kita saat ini itu berada di zaman Kalisangara. Kalisangara di bawah yaitu zaman Kalasuba. Nah, perhitungan Saka ini kita berada di bawah zaman Kalisangara, di bawahnya lagi subpointnya itu zaman Kalasuba. Nah, pergantian tahunnya, kalau perhitungan tahun Saka itu berganti setiap zaman itu setiap 100 tahun dan setiap 700 tahun. Setiap 100 tahun dari Kalasuba itu berganti. Hitungan satu Saka itu ditetapkan pada 78 Masehi. Sebenarnya penetapan satu Saka itu cukup ada yang mengkritik juga teori terbarukan itu. Penelitiannya Pak Santo Sabopiliang. Karena ini nanti berkaitan, penetapan satu Saka itu berkaitan dengan ditemukannya Candi Borobudur, hilangnya sebuah peradaban Jawa kuno itu. Nanti berkaitan seperti itu. Tapi kita sekarang tidak sedang membahas itu. Kita kembali lagi kepada teorinya Ibnu Khaldun. Kalau kita kontekstualisasikan kepada situasi dan kondisi negara kita, Indonesia saat ini, menurut periode waktu perhitungan, ya, untuk sampai pada usia 85 tahun, itu sampai 2030, dan maksimal itu 2035. Itu terhitung menjadi 3 generasi. Berarti saat ini situasi kita menurut perhitungan teorinya Ibnu Khaldun, masa transisi bergantinya dari sebuah daulah Republik Indonesia saat ini berganti kepada pemerintahan yang baru. Pergantian situasi kita saat ini dari Republik Indonesia yang merdeka pada tahun 45 itu sampai usia sekarang 80 tahun menuju 90 tahun, kalau hitungannya 3 generasi, hitungan satu generasinya pakai yang modern, berarti kita berada di masa transisi menuju pemerintahan atau daulah yang baru. Entah nanti 2030 atau 2035 itu masih ada sistem pemerintahan Indonesia seperti saat ini atau berganti sistem Indonesia yang baru, kita tidak tahu. Tapi menurut landasan teori ilmu seperti itu ya, teorinya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita mengupayakan terbentuknya sebuah daulah, sebuah pemerintahan yang lebih baik tentunya. Kita mengupayakan membentuk sebuah daulah yang lebih baik. Membantu terbentuknya sebuah daulah menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Kenapa sekarang banyak sistem, banyak kejadian, banyak sistem yang rusak,
banyak chaos di mana-mana, kondisi di mana-mana, maka jangan heran karena kalau pakai hitungan ini kita memang memasuki masa transisi. Masa transisi dari sebuah pemerintahan yang lama kepada pemerintahan yang baru. Dalam teorinya Ibnu Khaldun itu. Di mana setiap daulah itu berusia 3 generasi. Maksimal berusia 3 generasi, seperti itu ya. Nah, balik lagi kepada sedikit kita mengupayakan atau mengulas tentang korupsi ini, tentang budaya korupsi, nepotisme dan semacamnya. Kehancuran sebuah negara itu memang didalangi pengaruh korupsi itu sangat besar terhadap kehancuran sebuah daulah, sebuah peradaban itu. Kalau dikatakan sebuah negara, sebuah pemerintahan itu hancur karena serangan dari luar, itu tidak seberapa dahsyat, tidak seberapa berpengaruhnya. Karena serangan-serangan musuh yang sifatnya fisik itu tidak seberapa dahsyat kalau internal dari sebuah daulah, dari sebuah negara itu masih kuat, masih solid, masih kompak. Kalau masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Nah, makanya Bung Karno itu mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahwasanya kita dituntut untuk mengenang dan mempelajari dari sejarah leluhur-leluhur kita. Hancurnya sebuah peradaban, hancurnya sebuah pemerintahan, faktor utamanya itu kalau boleh saya simpulkan karena tidak adanya kepercayaan atau bukan tidak ada, kehilangan kepercayaan masyarakat itu kepada pemerintahan. Maka menanggapi statement-statement pemerintah DPR yang kemarin terhadap masyarakat, itu mereka kan membuktikan bahwasanya mereka itu seseorang yang tidak melihat atau melupakan terhadap sejarah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Yang seharusnya tindakan mereka itu menjaga kepercayaan masyarakat dengan berkata yang baik, bertindak yang baik, bekerja yang baik, yang bagus untuk kesejahteraan masyarakat, tapi mereka bersikap seperti itu yang berakibat sekarang pada chaos di mana-mana, kehilangan respect, kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Apa penyebabnya hilangnya kepercayaan dari masyarakat? Ya banyak hal itu. Salah satunya korupsi itu yang terberat. Pajak. Sebuah negara, saya lagi-lagi ingatkan, sebuah daulah, sebuah negara, sebuah pemerintahan, itu pola kehancurannya sama semua. Ketika ada pemungutan pajak yang tidak tersistematis dengan baik, ada pemungutan pajak liar, kemudian stabilitas ekonomi itu kacau, masyarakat itu kesusahan, pemerintahnya itu sewenang-wenang, seperti itu ya. Korupsi, hancurnya hancurnya pemerintahan kekaisaran Romawi itu ya juga. Itu salah satunya juga sama dengan polanya dengan kehancuran Persia. Terus hancurnya Arab juga, Arab sebelum Islam, Arab pra-Islam itu juga. Majapahit, bahkan hancurnya Majapahit itu bukan karena serangan kerajaan Islam dan semacamnya, itu hanya sepersekian persen saja. Penyebab terbesar itu adalah masalah internal, para pemimpinnya, perang internal, chaos, kekacauan sistem internal itu, lingkaran setan itu, kemudian hilang kepercayaan, rasa percaya masyarakat kepada pemerintah, maka disitulah. Ini sudah tanda-tanda, sudah kode sebenarnya ya. Kalau menurut hitungan dasar, pakai landasan ilmu, ini saya tidak berbicara ngasal, tidak asbun sebenarnya. Oke, itu saja dari saya ya. Semoga kita menjadi generasi yang bisa menjaga bangsa ini dengan lebih baik, mempertanggungjawabkan
kemerdekaan, mempertanggungjawabkan perjuangan itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.